Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radit. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala abdika al-mukhtar sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma tahhir qulubana anil nifaq. Allahumma saffi qulubana kama saffayta quluba awliyaik. Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlis ijma'na ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amma ba'd. Hadirin hadirat, para alim ulama, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ustaz Salahuddin, Kiai Muhammad, Kiai Mustafa, Ustaz Haji dan para asatidz yang hadir di majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri majlis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang soleh, bersama Nabi Muhammad SAW di surga. Dan ketahuilah, majlis ini adalah sangat penting untuk koreksi kita semuanya, sebab kita akan membaca satu hadis atau dua hadis, maknanya menyambungkan diri dari Nabi Muhammad SAW. Dan yakinnya di saat kita mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, mempelajari perkataan para ulama-ulama, maka di situ kita tahu sejauh mana dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengetahui penyakit-penyakit yang ada pada diri kita. Kadang orang itu tidak sadar bahwa di dalam dirinya banyak penyakit-penyakit yang menjadikan dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan penghalang di saat dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di saat belajar untuk bersama, di situ akan ingat. Maka diceritakan oleh guru-guru kami, ada ulama besar yang namanya Atha bin As-Salami atau As-Silmi. Beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Atha As-Silmi ini tidak akan makan kecuali dari hasil tangannya sendiri. Maka pekerjaan beliau adalah memproduksi baju, membuat baju sendiri. Satu ketika beliau ingin membuat baju yang paling bagus agar bisa mendapatkan uang banyak, sehingga beliau setiap hari membuat baju satu ini dengan teliti, dengan detail, dengan kehati-hatian, dengan harapan baju itu bisa dijual dengan harga yang mahal. Setelah selesai mengerjakan, beliau datang ke penjual baju. Lalu beliau berkata, ini baju akan aku jual kepadamu, dan ketahuilah aku membuat baju ini bukan satu hari, bukan dua hari, berhari-hari. Aku kerjakan dengan kesungguhan, dan aku lakukan dengan detail, dengan teliti. Kemudian sang penjual itu pun menerima baju itu, lalu dilihat dengan teliti, lalu berkata, wahai Atha, ini uang bajumu ini. Ternyata Atha ini menerima hanya sedikit uang. Lalu berkata, wahai penjual baju, kenapa kau berikan kepadaku uang sedikit ini? Padahal aku membuat baju ini dengan waktu yang lama, dengan teliti, dan dengan barang yang berharga, yang mahal.
tapi kenapa kau hargai dengan harga yang murah? Maka sang penjual ini berkata, wahai Atta, bahwa apa yang kamu jual ini banyak cacatnya. Coba dilihat di pojok ini ada cacat, di sini ada cacat, di pinggir ini ada cacatnya. Maka tidak mungkin aku beli dengan harga yang mahal. Aku tahu kau membuat dengan susah payah, dengan capek. Maka mendengar jawaban penjual baju ini, Atta As-Salami ini menangis menjerit dengan suara yang keras. Lalu sang penjual pun heran. Seraya berkata, kalau begitu sudah saya akan beli dengan harga yang mahal. Kamu jangan menangis lagi, kamu jangan sedih lagi, jangan susah lagi. Akan aku beli dengan harga sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Maka Atta As-Salami ini menjawab, wahai penjual baju, aku menangis bukan karena engkau hargai bajuku dengan harga yang murah. Akan tetapi aku ingat dan aku merenung bahwa aku 70 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku menyangka apa yang aku lakukan ini aku kerjakan dengan baik. Sebagaimana aku menyangka baju yang aku kerjakan ini dengan baik. Setelah aku serahkan kepada orang ahlinya, ternyata di sana banyak kekurangan-kekurangan. Aku takut di saat aku menghadap Allah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Melihat, Allah Maha Tahu, akan mengetahui kekurangan-kekurangan di saat aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Beliau tahu, faham tentang kekurangan yang ada pada dirinya dari penjual baju saja, dari penjual baju. Ini namanya apa? Ini namanya ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hadir di majelis yang mulia ini juga sama. Artinya pada saat yang saya katakan, di saat kita membaca satu hadis Nabi, dua hadis Nabi, mengingatkan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, sejauh mana hubungan kita dengan Allah, sejauh mana hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah iman kita, dan nantinya kita akan dikumpulkan bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Kita sampai pada hadis yang berkaitan dengan hal yang penting, yang mana hadis ini diriwayatkan melalui salah satu sahabat Nabi, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan iman seorang muslim, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada dirinya. Hadisun hasan rawahu at-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi melalui sahabat Nabi, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah salah satu sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, yang tidak mau menjauh dari Nabi Muhammad SAW. Di mana di situ ada majlis, di situ pasti ada Abu Hurairah. Di mana di situ ada Nabi Muhammad, di situ pasti ada Abu Hurairah. Tidak lepas dari Nabi Muhammad. Ingin paham tentang syariat-syariat Allah, ingin paham tentang Al-Quranul Karim, ingin paham tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Terkenal dengan julukan Ashabus Sufa. Kenapa? Karena rumah beliau adalah masjid. Beliau tidak tidur di rumah, tetapi tidur di masjid, iktikaf siang hari, malam hari, tidak mengenal capek, tidak mengenal lelah. Itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sehingga banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka beliau meriwayatkan satu hadis yang menjelaskan tentang kesempurnaan iman seseorang. Hadis ini sangat penting
berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yang mana kita setiap hari kadang-kadang tidak pandai menggunakan waktu kita. Kadang-kadang kita tidak bisa mengatur waktu kita, padahal waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ahli surga saja itu apa? Mereka menyesal di saat dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena surga mereka lebih rendah. Surga mereka tidak tinggi, berharap kepada Allah agar tinggi. Maka dia menyesal kenapa di dunia waktu tidak aku gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa waktu di dunia tidak aku gunakan untuk kebaikan? Maka mereka berharap kepada Allah agar apa? Dihidupkan kembali dalam waktu 1 menit. Untuk apa? Untuk bisa beribadah kepada Allah, untuk bisa meninggikan surganya. Nah ini orang-orang yang paham tentang kemuliaan waktu. Akan tetapi kalau kita tidak paham tentang kemuliaan waktu, maka setiap hari waktu itu akan hilang. Bahkan yang umurnya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun hilang begitu saja tanpa kita gunakan untuk hal-hal yang memberikan kemanfaatan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini Nabi Muhammad mengingatkan kepada kita pentingnya waktu, pentingnya mengatur waktu. Dan ketahuilah, untuk membentuk masyarakat yang islami, masyarakat yang sadar tentang kemuliaan, masyarakat yang saling menghargai, masyarakat yang saling mencintai sesamanya, yaitu apa? Ada mutadakhuli ba'dihimul ba'd, tidak adanya masuknya kita kepada urusan orang lain. Kalau umpamanya kita terlalu masuk urusan orang lain, ini akan menjadikan apa? Orang lain akan marah. Dan ketahuilah, di saat kita masuk pada urusan orang lain yang bukan menjadi urusan kita, itu akan menjadikan kita lupa dengan apa? Dengan aib-aib, dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Maka guru kami mengingatkan kepada kita semuanya, yaitu apa? Diumpamakan kalau kita itu ingin pergi ke Cirebon, kemudian apa? Di jalan ada masalah, berhenti lihat. Berjalan lagi, di situ ada orang banyak bergerombolan, ada masalah, berhenti lagi. Sampai nggak kita ke Cirebon? Tidak akan sampai pun butuh waktu lama. Akan tapi kalau kita sesuai dengan tujuan kita ke Cirebon, ya sudah, nggak usah mulai kemana-mana. Nah ini, kita mulai kemana-mana inilah akan menghabiskan waktu kita. Kita mulai kemana-mana inilah yang menjadikan kita apa? Masuk pada urusan orang lain. Sehingga apa? Kadang-kadang muncul ketersinggungan, kadang-kadang muncul yang namanya menyakiti tetangga, menyakiti orang lain. Kenapa? Karena kita terlalu masuk urusan orang lain. Bahkan jangankan apa? Bahkan Nabi Muhammad SAW itu saja melarang siapa? Melarang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk masuk urusan rumah tangga anaknya. Itu Pak. Jadi satu ketika Nabi Muhammad SAW berjalan bersama beberapa istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian muncul kecemburuan dari siapa? Dari Siti Aisyah. Siti Aisyah berkata sesuatu yang tidak layak. Dan biasanya dengan kecemburuan, karena di situ ada Sofia ini berjalan bersama dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad jauh dari Siti Aisyah, dekat dengan Sofia yang menjadikan kecemburuan muncul dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga Siti Aisyah ini berkata sesuatu yang tidak layak, lalu berkata, "Akunta Rasulullah, apakah kamu Rasulullah?" Maka Nabi Muhammad menjawab, "Iya, aku Rasulullah." "Wahai Aisyah, apakah kamu meragukan kerasulanku? Wahai Aisyah, apakah kau meragukan kenabianku? Kenapa kau bertanya seperti ini? Kalau kau nabi, kenapa kamu tidak adil?" Siti Aisyah. Maka dengan jawaban Siti Aisyah ini menjadikan Sayyidina Abu Bakar marah.
ingin menampar Siti Aisyah. Coba ingin menampar Siti Aisyah. Dan Muhammad mengatakan, "Abu Bakar, kamu jangan lurus masuk dalam urusan rumah tangga saya. Itu urusan rumah tangga saya. Dan ketahuilah, kalau wanita itu sudah cemburu, itu gunung di depannya pun tidak akan bisa lihat." Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Muhammad SAW itu saja melarang Sayyidina Abu Bakar memasuki urusan rumah tangga anaknya. Bagaimana kita masuk urusan orang lain? Dan banyak apa hancurnya rumah tangga itu gara-gara apa? Masuknya orang tua. Ini harus bijak orang tua dalam hal ini. Jadi kadang-kadang ikut-ikutan masuk dalam rumah tangga anaknya, ikutan ini, bela itu, akhirnya apa? Hancur rumah tangga. Maka disajikan Muhammad mengatakan apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni, di antara kesempurnaan iman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, di antara makna yang bisa kita ambil dari hadis ini, Nabi Muhammad mengingatkan kepada kita bahwa kita hidup di dunia ini tidak lama. Kalau kita merujuk, kalau kita melihat Nabi Muhammad 63 tahun, maka rata-rata umat Muhammad ini umurnya 63 tahun. Mungkin ada 70, 80. Saya tanya, ibu kepingin umur 200 tahun? Kalau ada orang umurnya 200 tahun, ini misalkan anak harus diranjang, kemudian apa kalau mandi digendong. Nah ini, kalau mau sholat digendong, misalkan anak kan? Tidak ada satupun di antara kita ini hidup dengan umur berapa? 200 tahun tadi. Maka normal 70 tahun, 63 tahun, kadang-kadang 80 tahun, 90 tahun saja kadang-kadang menyusahkan keluarga kadang-kadang. Nah ini. Jadi kalau kita hidup di dunia ini tidak panjang pendek, maka kita harus sadar bagaimana kita menggunakan waktu yang pendek ini, yaitu untuk kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita gunakan untuk yang lain yang tidak ada faedahnya, berarti apa? Berarti kita tidak sadar atas pentingnya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita pahami. Sehingga apa? Sehingga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi melalui sahabat Anas bin Malik, ada seorang laki-laki, salah satu sahabat Nabi yang meninggal saat itu. Lalu apa? Lalu ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad, "Absyir bil jannati ya Rasulullah." Beri kabar gembira bahwa orang ini ahli surga ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Awalan fala'allahu takallama fi ma la yakni. Apakah kamu tidak tahu? Mungkin saja orang ini bicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bicara sesuatu yang bukan menjadi urusannya. Maksudnya apa? Nabi Muhammad mengatakan seperti kamu jangan mengklaim bahwa orang ini ahli surga. Orang ini mungkin saja berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya, berbicara sesuatu yang bukan menjadi urusannya, yang menjadikan orang ini dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mukjizat Nabi Muhammad tahu. Meskipun sahabat ini tidak tahu, tapi Nabi Muhammad tahu, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Yang menghalangi dia masuk surga ini kenapa? Karena masuknya dia di dalam urusan yang bukan menjadi urusannya. Ini yang harus kita pahami. Makanya dalam hadis Nabi, bihasabil imri'in min asy-syarri ma yaj'alu nafsihi wa yatakallafu ma la yahni. Di antara kebutuhan seseorang, kata Nabi Muhammad, di antara kebutuhan seseorang apa itu? Yaitu dia melupakan dirinya sendiri. Lupa dengan dirinya sendiri, wa yatakallafu ma la yahni, dan memaksakan untuk mengurusi sesuatu yang tidak ada manfaatnya baginya. Ini kata Nabi Muhammad di antara kebutuhan seseorang itu. Jadi apa? Lupa dengan dirinya,
lupa dengan anaknya, lupa dengan istrinya, tapi apa? Sibuk ngurusin orang lain. Nah ini. Jadi kadang-kadang apa? Kadang-kadang orang itu yang dilihat itu tangganya terus. Dilihat tentang. Jadi kadang bicara orang itu loh nggak pernah sholat, orang itu loh nggak pernah puasa. Ya lumayan saya ini masih sholat, masih puasa, meskipun nggak sholat jamaah. Nah, bicara tentang dirinya. Tapi apa? Tapi dia apa? Bicara tentang kemuliaan dirinya, menjatuhkan tentang ini orang lain. Sehingga apa? Lupa dengan apa? Lupa dengan kejelekan yang ada pada dirinya. Kemudian menjauhi sesuatu yang bukan menjadi urusannya adalah jalan untuk menuju surga Allah, jalan keselamatan, pintu menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tadi saya katakan bahwa seorang muslim itu harus paham apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Nah ini, apa yang diwajibkan Allah kepada kita sebagai hamba Allah. Itu yang harus kita perhatikan itu. Kewajiban-kewajiban, apa yang diharapkan oleh Allah kita tinggalkan, kewajiban-kewajiban kita laksanakan. Ini adalah tugas seorang muslim. Kenapa Anda sibuk mengurusi orang lain sementara Anda tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah? Ini aneh orang ini. Jadi kadang-kadang apa? Dia itu sholat saja kadang nggak sholat. Nah ini. Tapi apa? Tapi mengurusi urusan orang lain. Kadang apa? Kadang-kadang tetangganya, kamu itu kenapa mencuri kamu? Padahal dia juga tidak sholat. Ini kan masalah. Artinya kewajiban dia sebagai hamba menjalankan apa? Menjalankan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Jangan masuk urusan orang lain. Ini yang harus kita pahami. Kemudian hati itu seharusnya apa? Sibuk dengan Allah. Jadi hati tidak mungkin dibagi menjadi dua, tidak mungkin. Itu hati sibuk dengan Allah atau sibuk dengan manusia. Saya tanya, kalau ibu sedang berdagang, ngitung uang, ingat Allah atau konsentrasi ke uangnya? Jadi hati tidak mungkin jadi dua, yang mungkin sibuk dengan Allah atau sibuk dengan yang lainnya. Kalau orang itu sibuk dengan yang lainnya, maka dia akan lupa dengan Allah. Sehingga Ibnu Athaillah di dalam kitab menerangkan apa? Menerangkan hati itu di saat kita memandang dunia, di saat kita melihat ciptaan Allah yang ada di dunia ini, kemudian di situ kita tidak melihat Allah, berarti apa? Itu alamat hati kita gelap. Kenapa? Karena ada hijab, karena ada penghalang yang ada dalam hati ini. Apa itu? Maksiat yang ada dalam hati kita. Ada maksiat yang menghalangi. Maka kalau yang memenuhi di dalam hati kita adalah kemaksiatan, tidak ada Allah di situ. Jadi tidak mungkin dibagi menjadi dua hati. Maksiat kemudian sebutkan Allah, tidak mungkin. Nah ini yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah. Makanya Imam Hasan Basri mengatakan di antara ciri tanda bahwa Allah itu tidak cinta kepada seorang hamba, yaitu apa? Yaitu hamba itu dijadikan oleh Allah dia sibuk dengan urusan orang lain. Itu tanda Allah tidak sayang kepada dia. Itu ciri bahwa Allah itu tidak cinta kepada dia. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, akan didekatkan kepada Allah, akan dijauhkan dari urusan manusia. Tapi hatinya sibuk dengan Allah, hatinya rindu dengan Allah, hatinya rindu untuk bisa berbuat kebaikan. Kalau hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang harus dipahami di sini bahwa di saat kita mengurusi urusan orang lain, maka apa? Maka kita akan dituntut oleh Allah. Di saat kita menghadap Allah akan diminta pertanggungjawaban. Di dunia kita diminta pertanggungjawaban, di akhirat juga kita akan
di saat Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal, diutus ke Yaman untuk menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW. Maka pesan terakhir oleh Rasulullah, wahai Mu'adz, apa yang aku katakan kepada kamu, apa yang aku pesankan kepada kamu, itu akan berhasil jika kamu menjaga mulut kamu. Itu kata Nabi Muhammad. Lalu apa? Lalu Mu'adz berkata, ya Rasulullah, apakah manusia itu atau hamba-hamba Allah itu dimasukkan oleh Allah gara-gara mulutnya, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Allah gara-gara mulutnya? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Wahai Mu'adz, dan sungguh banyak hamba-hamba Allah yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Allah gara-gara apa? Gara-gara mulutnya. Mereka tidak bisa menjaga mulut mereka. Nah ini kebanyakan orang seperti ini. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar seperti itu. Jadi kadang orang itu ahli ibadah, banyak ahli ibadah, sholat, puasa, tapi dia tidak bisa menjaga mulutnya. Itu akhirnya apa? Kebaikan yang dia lakukan, pahala sholat, pahala puasa, hilang begitu saja. Dia tidak bisa melihat bekasnya, dia tidak bisa melihat buah daripada ibadah yang dia lakukan. Sehingga apa? Setelah sholat selesai, tidak ada atarnya, tidak ada bekasnya. Setelah puasa selesai, tidak ada bekasnya. Setelah ibadah haji selesai, tidak ada bekasnya. Nah ini hanya tinggal hajinya saja. Nah ini apa namanya? Orang yang tidak bisa melihat kebaikan yang dia lakukan itu. Maka dari sini saya katakan bahwa kita harus pandai. Jadi orang pandai. Kalau kita berpikir dengan akal, dengan pemikiran kita yang normal, ngapain kita ngurusi orang lain? Ngapain kita ikut-ikutan masuk urusan orang lain? Ngapain kita melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya? Ini kan kalau siang hari mendingan kita kerja sudah, cari uang. Kalau nggak ada kerjaan ya, umpamanya lagi kosong ya ibadah kepada Allah. Ya ngapain kita kok masuk urusan orang lain, berbuat sesuatu yang tidak ada malam ya pulang ke malam di rumah sama keluarga. Kalau waktu tidur, waktu ibadah. Ini orang itu tegas. Kalau nggak tegas apa? Kalau ke warung kopi saja, seharusnya minum kopi itu butuh berapa? Butuh 10 menit kan? Tapi jadi berapa jam? Bang? Jadi berapa jam? Bisa jadi 2 jam, 3 jam. Apa yang dilakukan dia? Ngobrol kan? Di saat ngobrol, siapa yang dibahas itu? Orang lain. Bahas tetangganya, bahas itu. Datang temannya lagi satu lagi, asal 1 jam, menjadi 2 jam. Datang lagi 3, menjadi 4 jam, 5 jam. Itu terus. Seperti itu. Ini gak sadar seperti ini. Sama kalau ibu-ibu lagi masak, lagi ke pasar umpamanya, ketemu temannya, ayo. Sudah. Belajar butuh setengah jam. Karena ketemu temannya menjadi berapa jam? 2 jam. Yang dibicarakan apa? Udah, bicarakan tetangganya, bicarakan orang lain. Ini dia tidak sadar tentang apa? Dia tidak sadar tentang kemuliaan waktu. Dia tidak sadar atas kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Sehingga apa? Sehingga ditutupi oleh Allah. Kalau sudah ditutupi oleh Allah apa? Dia tidak akan melihat aib yang ada pada dirinya. Yang dilihat apa? Kejelekan orang lain. Kalau sudah ditutup hatinya oleh Allah, maka dia tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak akan bicara kecuali hal-hal yang menjadikan Allah itu ridha.